Shalom, jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kebenaran firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan menyata kepada semua orang." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini tentunya kalau kita membaca dari ayat kebenaran firman Tuhan 1 Timotius 4 ini berbicara tentang ajaran Timotius supaya tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang sesat. Namun mari kita melihat sedikit siapakah Timotius itu. Jadi Timotius merupakan dari pembacaan yang surat pertama Timotius ini merupakan sebuah mandat ataupun tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius untuk melayani jemaat yang ada di Efesus. Jadi Timotius itu adalah seorang yang berasal dari daerah Listra atau modern Turki. Ayahnya seorang Yunani, namun ibunya adalah seorang Kristen Yahudi yang sejak kecil ia telah diajarkan tentang firman Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa kemungkinan Pauluslah yang telah menginjil dan memberitakan Kristus kepadanya. Timotius bergabung dengan Paulus pada perjalanan misinya yang kedua. Nah, saudara dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita ya. Jadi banyak juga yang menyebut Timotius adalah sebagai anaknya, bahkan anak yang terkasih. Hal ini menunjukkan kedekatan Paulus dengan Timotius. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan, sebagaimana dikatakan bahwa inilah surat mandat kepada Timotius. Tentunya dalam bagian ini disertakan kiat atau cara Timotius untuk tetap dapat bertahan, melayani dan menjadi contoh bagi jemaat yang ada di Efesus, sebab memang masih sangat muda ya. Jadi Timotius adalah orang muda yang melayani Tuhan pada saat itu. Oleh karena itu ya, melalui perikop ini ada beberapa hal yang dapat ditegaskan ya Paulus kepada Timotius. Yang pertama adalah Timotius harus menjadi teladan dalam segala hal. Jadi dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Yang masih muda tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih setiaan dan kesucian. Jadi pemimpin yang sejati tidak dilihat dari gelarnya ataupun kekuasaannya, tetapi bagaimana ia melakoni kehidupan sendiri dan juga keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Timotius ini seorang muda, namun ia dipercayai oleh Paulus untuk melayani jemaat di Efesus. Jadi secara otomatis Timotius menjadi sempurna dalam seluruh kehidupannya. Tetapi Paulus meyakini bahwa memang sebagai orang yang masih muda, Paulus yakin bahwa Timotius bisa diarahkan dan diingatkan untuk tetap bertahan dan menjadi teladan dalam kehidupannya. Ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari seorang yang bernama Timotius adalah ketekunannya. Ya, teladan yang baik tidak hanya terlihat dari luarnya saja, tapi kita juga harus belajar juga dari Timotius ini. Jika Timotius hanya berusaha menjadi yang terbaik, jadi tidak menjadi teladan ketika di hadapan orang-orang lain, maka sikap yang demikian merupakan sebuah kepura-puraan. Dan itu tidak akan bertahan. Tetapi Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tetap bertekun dalam membaca kitab suci dan membangun. Jelas bahwa dalam pelayanan yang ditemui bukan semuanya dapat membangun erat dengan Tuhan agar ia mampu menghadapi jemaat Efesus. Ketekunan yang dituntut saat ini bukan hanya di dalam membaca dan merenungkan kitab suci, tetapi kita diingatkan supaya kita jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dari kedua pernyataan ini saya ingin mengatakan kepada kita supaya kita dapat memperhatikan ya ayat-ayat yang telah kita baca, dan kemudian dari kebenaran firman Tuhan ini dengan tetap mengawasi dan memeriksa diri kita, maka sikap kita akan membawa sikap Timotius tentunya yang memberikan kepada kita tentang kewaspadaan itu dapat menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu, dari semua kebenaran firman Tuhan ini saya ingin supaya kita dapat menjadi teladan dan menjadi permata bagi semua orang ya.
Jadi mari kita hidup untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita di masa-masa yang Tuhan tetapkan bagi kita, sehingga kita dapat melihat bahwa banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.